Ambo mudah-mudahan bapak-bapak kaum muslimin dijadikan hati ambo ikhlas di Allah. Setiap ambo pai mengaji jauh kau pak, banyak orang bertanya, Ustaz, berapa diisi amplop Ustaz tu? Itu ndak ada ditanya orang dah pak. Awak ndak jual bali dah. Ya kan? Sebagian Ustaz yang datang dari jauh tu pak, nyelataan tarif. Hanya bawa orang sauto gadang berhasil petabang tu. Konyo menjalanan les lu siko. Bangun pesantren ke rumah bininya nanya bangun. Iya kan? Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita carilah dalam hidup ini apapun profesi kita tidak dilarang. Iya kan? Tapi bermainlah menurut ridha Allah. Sabok antara peraturan yang diturunkan Allah nyo sampaian ke Rasul, jo nafsu awak ndak kamu cocok do pak. Kalau iman awak kurang. Antara peraturan Allah tu jo nafsu awak sama kupiah jo kapalo. Mana dulu kupiah jo kapalo? Dulu kapalo. Kalau kupiah sampi kapalo nang kena tarah atau kupiah kena tukar. Kalau lagi sehat je pak, kupiah ditukar. Tapi kalau lah sakit, ialah kapalo saya di tentara baralu piti kami kembali. Akhirnya banyak orang itu pak. Peraturan Allah tu nyo tantang nafsu nan nyo peturui, nan nyo peturui kan. Iya. Ini bapak-bapak. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, na'udzubillah min zalik, terhindar kita dari itu. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Alim Ulama Cadiak Pandai, ini kan, asambo ke Pekanbaru, kau sama orang sakit jantung, bo sado nyoba kabeh. Sebab tukang rakam pengajian kau banyak, tapi royaltinya ndak pernah nyo kirim ambo. Iya pak, nak ada. Ini kamu sih. Bapak solanya gak seketik katanya kan. Kalau hidup pak Ustaz, tak ada. Tapi itu garah bos itu nak. Kenapa? Semakin banyak orang yang men-share pengajian, sumbernya dari siapa, maka orang tua ini akan berlipat ganda pahalanya. Ya kan? Kalau anda dapat rezeki dalam hal ini, ya kan, bagilah rezeki itu kepada anak yatim dan kepada fakir miskin. Sebab apa? Lai juga dia gih orang. Alhamdulillah. Itu arahnya masuk tindak. Besok dia memanggol, mendekam, ya kan? Dekam. Apa-apa. Ini. Yang kita hormati alim ulama Cadiak Pandai, Niniak Mama Bundo Kanduang, Wirid Yasin, BKMT, Ibu-ibu Aisyah, Kepala Julo-Julo. Sadonya lah ibu-ibu ya. Yang hadir pada pagi ini, saya doakan sehat, tetap beramal saleh, setia kepada suami, hiduplah rukun dan damai, dan ciptakanlah ketenteraman ketika kita menghadapi alik gadang berisut. Kan sebulan lebih kurang lagi kan? Nah, gunakan hak pilih kita. Pertama yang ingin saya ingatkan apa? Banyak orang mengatakan di TPS itu sampai orang Islam 40% tidak datang. Atau kebanyak juga orang-orang nan tak taat juga agama di DPR RI itu pak. Setiap voting partai Islam kalah. Nah, maka kita umat Islam jangan satu memilih. Nan lumpuh datang bayiri, nan buto datang berkendaraan. Hanya beberapa menit di TPS itu. Ya kan? Di Batam membolie pak. Banyak orang Batak anggota DPR. Kenanya kan orang awak je tak. Kenapa? Rakyatnya, pemilihnya setia. Sebab semuanya suku Dunsana awak orang Batak kok pak. Tu sukunya nyusurein di belakang. Muslim Sembiring, ya kan? Nah, Palawan Ritonga, ya kan? Nah, saya namanya lain, nama menteri segala urusan kok.
Luhut Panjaitan. Iya kan? Jadi dia ada suku tu, walaupun orang nangka memilih ko baru sekali ko kasinan, aku orang awak macam. Dia pilih. Iya kan? Jadi bapak nak jadi caleg, sore alola suku leh. Iya kan? Misalnya Rinaldi Caniago. Iya kan? Admin Adianto Koto. Sedang Pak Suwarto tu sukunya je namanya Surean. Suwarto, nama Suar suku Koto. Jadi kalau ada identitas kita di belakang, ini orang mana ini? Di pemilih itu bapak-bapak yang terhormat, dia pasti cakap kampung bela kampung, cakap negari bela negari. Jadi jangan ada kita yang tidak ikut memilih. Jangan ada lagi pendapat memilih hendak memilih hidup awak sama jojo ikonyo. Jangan Pak. Gunakan hak pilih kita. Bertambah banyak orang Islam, tidak ada yang tidak ikut memilih, maka caleg-caleg kita yang jadi akan banyak. Yang paling penting itu di DPR RI. Nama rugi dan disusun orang disusun juga karena banyak orang merestui namanya lolo di belakang itu Pak, iya kan? Disusul undang-undang untuk merampok tanah rakyat macam-macam Pak. Tapi lalu Pak orang banyak merestui nan malangi suara sakete. Ini jadi jangan kita tidak ikut memilih. Nangka dipilih terserah kawak. Sebab mau nak orang partai, mau nak tim sukses, kerajaan mau mengaji katanya. Iya kan? Kalau diundang orang mau dah datang ke indak mau aniang saya di Padang. Kalau orang mau undang, jawaban dari anak mbok nomor pertama, apa kola 72 tahun nyola kematian bini nyo menangi panjang saya. Iya kan? Kalau bahasa dia orang nangka mau undang tu menjapui anta ke Padang, beliau bahasa dia pai. Itu jawaban anak mbok. Iya kan? Ternyata orang yang mengundang ini mau jemput. Tunggu datang mbok. Iya kan? Tapi kalau tak mau orang menyepui, mau datang. Biarlah mau ngaji sekitar di Padang. Hari ini habis. Di Padang tu jalan rancak sadonya walaupun PAD ketek. Iya kan? Ni bapak ini. Iya, payahlah Pak kan tak jauh. Iya kan? Nah, ada cik indah ruang di Banggan, orang di Padang tu tanah ditanam sawit tak bisa. Ditanam ubi dimakan karo. Iya kan? Ditanam lado di Pianggang. Ditanam padi mati pucuk. Nah, ada. Tapi alhamdulillah jalan rancak. Ikan. Muju ambo yo lain dak uzur Pak, kindak lah patah pinggang ambo tadi. Iya kan? Tak patah. Kok lah uzur? Sebenarnya umur 72 kalau banyak orang nan uzur. Ibu-ibu ada ndak nan datang pagi ko suami nan umur 72 sagai ambo ko? Ada? Kalau matinya jangan ditangi jo orang lah patut mati je tu mah. Lah 72. Ustaz lah patut lo mati tu. Iyo. Lah patut mati. Tapi kenapa belum? Ajal belum. Sampai yang kedua doa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, sehatkan ya Ustaz tu ya Allah. Berikan juga kesehatan ya Allah. Kami teraga orang Minang di Australia mengundang, tak kabur minta. Ya Allah ya Tuhan. Ya kan? Kalau ambo kepai ke Australia itu pensiun ambo 2 jutanya. Saya ke Petabang itu 7 juta. Kan tak mungkin tak. Hanya doa di masyarakat ambo sehat dipandoi undangannya kirim kamu ambo pai Pak Cik saya nentak dia lagi orangnya ndaknya cari bini itu kan.
ya kan? Makan mewah sampai lalu rancak, ya kan? Dijapui orang Johto, kalau indak Pajero, kalau indak Fortuner, malah di Australia itu jo Alphard. Ya kan, baik itu tak cacai ku ambo duduk ke kasur tu tawanam sampai ke pinggang. Baik itu nade labu. Ambo to ambo LGX kijang tu nyo tagaper. Itu apa ini? Alhamdulillah. Atau kaum muslimin selama di Taluk Kuantan ke Batang, atau dijamu orang saya makan. Kakak ada nasi makan perejo pak. Sebenarnya kan orang nama undang membawa makan. Tanya tu orang lapor nasi, kalau menonton YouTube sana, buya aja, ya kan? Nyolataan sambal banyak-banyak. Atau dia minta testimoni, ya kan? Sudah masuk buat video pendek, tak boleh jadi mau bitir. Orang nang membawa ambo tadi pengurus tu, ala satu lo perai. Jadi memang kece orang kalau duduk awak je orang menggalih ikan awak anyi. Kalau duduk je orang menggalih durian, baun durian laki di baju awak. Duduk je orang menggalih parfum, harum. Ya kan? Kalau duduk je ulama bertambah ilmu selera lah. Sebab ulama kuacuk di bawah orang makan. Di bawah orang ke rumah tu pak, ada gak sabale, gak 7 balai lah pengurus musaji ikut. Sebenarnya nan di bawah orang tu kan ambo tu, anak lain tu lah tak bawa-bawa tu. Apa tu kalau seleronya? Ini jadi jangan kita ndak ikut memilih apa yang akan kita pilih, itulah dalam hati ya Pak. Kalau untuk pemimpin tertinggi kaum muslimin, kita ikuti hadis Nabi, kita cocokan tanggalnya. Ternyata ulama sudah sepakat tahun 2024 ini semenjak runtuhnya Turki Utsmani, itu sudah 100 tahun pula Islam dipermainkan seluruh dunia ini oleh musuh-musuh Islam. Kita mulailah dari Palestina, Rohingya, Yaman Utara, Yaman Selatan, Suriah. Iya kan? Dan di Indonesia ini ada pula dibangun orang Islam Nusantara. Nyubah-ubah cara membaca Al-Quran, nyuiriangan salawat jo orkes. Iya kan? Nyoba salawat di gereja. Ini bapak-bapak ini. Kan itu menghina Islam. Adolo kini kok tahiyatul harus 2 jari. Akannya pangala pajak aku dia kira di Allah nanti. Lah dulu orang Islam nalamah iman nan takui atayatul membituan tunjua. Iko ndak ada kaitannya Josianis kan? Ndak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ada orang tayat tu kecil Ustaz Samad lah itu setangannya gini ya. Ya kan? Memang orang kau nantak patutnya curigai Pak. Kalau kita lihat debat presiden yang ketiga petang, ada aja jana lain dah Pak. Nam biasa sudah debat mendoa. Ya kan? Dia orang mendoa aku kau baca amin, menginginkan ciptanya tu kata kau. Tuh, Pak. Jadi tahun 2024 seluruh dunia itu sudah 100 tahun kata ulama, kata Rasulullah, kalau sudah 100 tahun, ya kan? Itu akan didatangkan seluruh dunia oleh Allah mujahid yang baik untuk meninggikan Islam kembali. Adi negari awak ko lah nampak ada Pak Mujahid tu. Kalau indaknya nampak tu randah nanti ni tu Pak. Ini bapak-bapak. Ya kan? Kalau semua dalam saku awak tu.
Ada lagi yang kita cermati. Masuk Islam disuruh Allah kasadonyo awak atau sekali-sekali masing-masing awak. Ada ayatnya. Ada. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Ambo ketika orde baru jolong berdiri Pak, tombo kelas 6 baru. Besoknya baru masuk pesantren di tahun 67-nya. Karena negari parang sesudah pemilu tahun 55 ndak baik lah, karena Pak Presiden agak memberi peluang kepada PKI. Sehingga Sumatera Barat minta otonomi daerah, dituduh pemberontak. Ayah mbo orang masumi acok lari ke rimbo, maka sekolah mbo ndak teratur. Akhirnya mbo sekolah SD itu aturnya tamat tahun 58, akhirnya tamat tahun 60. Aturannya tamat tahun 65, ndak 68, ndak 58 dak. Ambo masuk 58 SD, SR namanya ketika itu. Harusnya tamat tahun 65 sampai. Ternyata akhirnya tamat tahun 66. Sekolah itu ndak teratur, sekolah berhenti. Ayah ambo lari ke rimbo. Jadi tentara rimbo. Tapi beliau dapat pensiun Pak. Tentara-tentara nama marang ya awak Sumatera Barat kok PKI jadinya. Ada nama bayona orang awak namanya OPR. Itu di Sumatera Barat Pak, di Riau ada tuh. Di Riau kan ada ketika itu enggak. Itu Pak. OPR itu memperkosa anak gadis sekerajaan. Tapi semuanya mati kena bedil, kena senjata. Mati semuanya. Ya kan? Saja itu Pak, Allah diisukan bahasa politik jandi bawan jo agama. Sajak Orde Baru, sajak Pak Soekarno sampai Orde Baru, sampai reformasi sampai kini. Semenjak kapan agama dipisahkan dengan politik? Siapa yang memisahkan? Kalau orang beragama tidak ikut berpolitik, maka dia akan dikalahkan oleh orang yang berlainan agama. Coba kita lihat. Ketika orang kafir Quraisy, ya kan, mengatakan kepada pihak Rasulullah, tentara-tentara kami yang ditawan di Madinah berkewajiban orang Islam membalikan ke Makkah. Jadi kata Nabi, kata orang Quraisy, tapi tentara Islam yang ditawan di Madinah, kami tidak berkewajiban membalikan yang ditahan di Makkah, kami tidak berkewajiban membalikan ke Madinah. Seluruh tentara Islam itu protes. Ikut kelama adanya sama Rasulullah. Tapi Abu Bakar tunjuk tangan. Boleh saya berkata-kata ya Rasul? Boleh. Kalau menurut pendapat saya, kalau orang yang tentara umat Islam yang di Mekah tidak dipulangkan ke Madinah dari pihak Quraisy, kalau dia benar-benar telah matang dengan Islam, istiqamah, dia bisa menambah pengikut Islam selama di sana. Kalau dia terkontaminasi Islam munafik, akan meruntuhkan Islam, kita aman dari rong-rongan munafik. Sadaqta ya Abu Bakar, benar engkau ya Abu Bakar, kata Nabi. Itu politik Pak. Di dalam Islam disebut as-siyasah. Di ilmu memboranda Pak tanya ke Ustaz Samad. Umurnya ketek Ustaz Samad tu ilmunya tinggi. Ambo lah gae pandi. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai katam sulit lah ambo bacurito. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Ambo kau dia agih kemampuan pandai mengecek seketik saja Pak. Ilmu tak ada. Tapi saya simak ulama-ulama kita yang sekolah tinggi itu, ya kan? Islam itu pertama akidah, tauhid. Yang kedua ibadah. Yang ketiga muamalah. Yang keempat munakahah. Yang kelima asiyasah. Aku lah nyawa politik.
Jadi kalau kita beragama, jangan satu lupa politik lah, jadi bawa lo ke agama lah. Di mana Nabi menyusun strategi perang? Di masjid, Pak. Jadi masjid ini bukan untuk salat saja. Wa amruhum syura bainahum. Segala urusan bermusyawarah di rumah Allah. Karena masjid, kata Nabi, adalah tempat terbaik di dunia. Tempat terburuk di dunia adalah pasar. Sinan banyak kicuh mengicuh, tipu manipu, copet mencopet. Kalau di Mato rancak pasar kau, Pak, lebih-lebihan. Namanya gini, mall. Kalau payah ke mall tu bisa mencari pau induk-induknya secara pendek sejenan. Iya kan? Murah mencalinya dari pau ayam kampung. Kalau pau ayam kampung, Pak, diumpan je melukui lo. Lah ditangkok ayam tu didabiah berdua memaciknya. Kalau ayam ras kan bisa seseorang orang lebih. Yang kampung tak bisa. Dia taruh olahraga, tulangnya kue. Ayam ras tu sejak keluar dari talua sampai kena dabiah dalam keranjang dah. Tunggu badannya tu lama. Ya kan? Lah sudah didabi ayam kampung tu bismillah ya Allahu akbar. Lah bisa dikubak seserupa ayam meras untuk jeliak pahonya? Enggak, diabuhi dulu jo ayam gelagak. Atau dibului. Sudah tu baru dikubak, baru nampak pahonya. Tapi kalau menceliak paho induk-induk, pai segini kamol jo ke bandara. Ambocok berdosa kini, Pak, kalau mengaji naik kapal. Kamanaku saya mau di bandara tu itu jatuh ambo. Bedanya je celana dalam padusi bahannya gak tabah itu saja. Singkeknya sama je tu, sama je yang lain maco. Begitu sekarang perempuan mengumbar auratnya. Ya kan? Nanti akan dikelupasi oleh Allah di dalam neraka. Yang memperlihatkan buah dada akan dikait dengan basi runcing, dielokate, digantung. Jadi ibu-ibu jangan jilbab lai tapi tidak rela. Pakailah jilbab menutup dado. Ada orang berjilbab, Pak. Ujungnya berkaian dilihat, Pak. Berkaian dilihat, itu baju-baju kaos. Dado kadang 3 meter ke muka. Iya kan? Hanya itu jadi sauk jo jilbab panjang. Itu yang jilbab tu. Kenapa ibu-ibu ini sangat dimuliakan oleh Allah? Riau ibu kotanya. Pekanbaru. Ada ndak pernah ditukar orang? Sajak sultan-sultan dahulu. Riau bapak kotanya. Ada? Ndak ada. Batam ibu kotanya, iya kan? Riau kepulauan ibu kotanya, ibu kota, ibu negeri. Bini presiden ibu negara. Pertiwi ibu pertiwi. Di dalam Al-Mana ada hari ibu. Di dalam Al-Quran Ummul Quran itulah surat Al-Fatihah. Ada enggak apa? Kalau apa buruk siapa? Apa kambing, apa ayam, apa kudo. Ya kan? Itu enggak ada selesai perangnya itu. Tapi kalau ibu mulia, maka jangan dijatuhkan harga diri kita yang mulia itu kepada yang hina. Siapa perempuan yang hina itu? Yang menjatuhkan harga dirinya untuk mengumbar auratnya dilihat oleh mata orang banyak. Ya. Jadi jangan kita terpengaruh, Pak. Pisahan agama jo politik jangan. Karena dengan politik itu pula agama bisa maju. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau sudah sampai ke Persia, sudah sampai ke Romawi. Di zaman Umar bin Khattab, karena hebatnya politik Islam, sampai Islam itu ke Spanyol dan Inggris. Siapa panglima perang di Inggris ketika itu? Beliau adalah Panglima Richard yang pernah kena racun oleh anak buah Sultan Salahuddin Alayubi. Karena umat Islam itu fair,
Panglima Richard yang kena racun itu Pak diobat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya kan? Lah sehatnya, ya kan? Bahasa semangatnya nyuarahan tentaranya. Kita cancang Salahuddin Al-Ayyubi itu. Tapi sabalunnya tiba di Irak, ya kan? Ada kurir, kemana Pak? Ambo ke membunuh Salahuddin. Abalik lah Pak ke kampung Pak lu. Tanyuan di rumah sakit si ana mau be Pak. Baliknya kampung. Tanyuan rumah sakit si ana mau be ambo. Yang mengobati Anda kena racun ini kami orang rumah sakit gagal. Yang mengobati Anda musuh besar Anda siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu akhlak orang Islam, Pak. Musuh yang kena racun mendapatkan sesuatu yang tidak fair, ya kan? Yang tidak suportif, itu tidak boleh dibunuh, diobat. Tawanan yang ditebus dilepaskan. Lah lewat ya Pak. Ya kan? Kan ala tibo Sultan Panglima Richard ko balik di Irak. Panglima Richard, saya ucapkan selamat, Anda sudah sehat. Alhamdulillah. Saya dengar Anda bernafsu untuk membunuh saya. Karena Anda sudah sehat, mari kita bertarung satu lawan satu. Kalau saya yang unggul, Anda mati. Kalau Anda yang unggul, saya mati. Lihat mau Panglima Richard. Tataku kepala satu, tak tunduk lutut ke bumi, memohon meminta maaf. Saya tidak terbayangkan begini akhlak orang Islam. Ya kan? Akhirnya ada adiknya perempuan namanya Putri Irine. Bang, mulia akhlak orang Islam tu bang. Sebenarnya tinggal membunuh abang. Selain abang lah hijau kena racun. Tapi abangnya ube. Bang, mbok ke masuk Islam bang, kecil adiknya. Dan akan langsung belajar di pesantrennya. Masuklah cik. Masuklah adiknya ko, Putri Irine ko, kais Islam. Nah, kemudian bapak-bapak yang terhormat, dia cerdas, pintar. 5 tahun dia tamat di pesantren tu. Karena tubuhnya bapak-bapak orang barat itu besar, ya kan, tinggi jangkung. Atibo Panglima Richard, dia ala tamat sekolah ala. Kecil Indo awak, liau ka peminantu lah. Tapi Indo awak tak memasuk dah dia. Kalau ada pilihanmu, sampaikan. Saya akan sampaikan kepada orang tua kita. Tapi kalau engkau tidak ada pilihan, ibu kita ingin mencarikan jodohmu. Apa bisiaknya sepokok Putri Irine. Dah, ada yang kena hati ke guru engkau. Guru nama Salahuddin Al-Ayyubi. Iya kan? Hanya izinkan adiknya menikah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Nyolamarlah Dek Salahuddin Al-Ayyubi Putri Irine kok. Nyolamar coba suara nak dapat di den. Ya kan? Kita pindah saya ke Basomi Minang. Sultan Saidi Padang Taro, Baparak Karimbo Mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari buki duo. Oh intan pudi ameh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Nan orang agam, Pak, nan ameh lancuang tu agak. Apa berasal dari agam atau di 50 kota, kini rado di Pekanbaru, nan ameh lancuang tu boleh tahu? Imitasi. Ikan sebentar dipakai nyala hitam. Sultan Salahuddin tadi menibaratkan dirinya itu. Ambo ameh lancuangnya dia. Adia intan pudi ameh nanelok. Bawalah tompang ameh lancuang ni nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Tu pantun sindiran Pak. Samo yo tekan tuik nanyo tembak lantai nak kanai duang. Nyo jawab Dek Putri Irine ko jo bahasa Inggris ndak lo dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampai laju ke Subarang.
Pandai bana bang menembak indak jo peluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Hatiku dalam hatimu bang. Anikah lah orang Inggris jo orang itu asiasah pak. Akhirnya Inggris Islam 800 tahun. Betul lah sejarah itu pak. Jadi tidak bisa politik dipisahkan dengan agama aja nampak dengan kecil orang tu nyodek takut kata impi tu mah. Lain terdengar dapat tu. Dia kan nyampai ya mengaji saya kan. Jangan berpolitik-politik lah nih. Jangan. Kalau tidak terjun kita ke politik, maka kita jadi korban politik. Asa indah-indahnya politik jangan satu memilih. Memilih hendak memilih hidup mau kecuikonya jangan. Terakhir bapak-bapak, ibu-ibu jaga keamanan. Saya pribadi Pak mendoakan jangan terjadi macam-macam sesudah pemilu ini. Negeri kita aman, terpilih pemimpin yang ditunjuk Allah. Mudah-mudahan yang paling baik negeri kita ini aman. Rakyat kita makmur. Orang salah-salahnya tunjuk di Allah balik hendaknya. Kan banyak je orang yang salah Pak. Mudah-mudahan dapat petunjuk di Allah balik. Kalau Ustaz Samad majan di dalam YouTube-nya, ya Allah, tiupkanlah angin lembut ke dalam hati pemimpin yang tersesat ya Allah, agar dia dapat hidayahmu. Tapi kalau tidak taluk jo angin lembut, datang angin puntiang beliwang ya Allah. Itu mudah-mudahan Ustaz Samad ya kan? Mudah-mudahan mereka yang tersesat dapat hidayah. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, salna nambo sandang ko. Ikut terapelnya siko Ananda Dr. Fauzan. Di jalan bengkelnya banyak. Namanya PDA terapel. PDA ko perjalanan dunia akhiratnya orang suli aye. Jadi induaknya jo ayahnya 24 jam saja beda meninggal. 24 jam sudah meninggal ayah, meninggal induk. Jadi katanya kini ayah saja jadi ayah boleh. Jadi ndak babuya kan boleh bayah. Ya kan? Jadi insya Allah kalau ambo ndak mati, kalau ndak ada perubahan, ambo kapai umrah jo PDA terapil ko bulan Juli. Kalau ada jamaah yang datang kini, turutlah jalan namanya. Apa peni ni? Ayo Arifin Ahmad. Jadi PDA terapil ini di jalan Arifin Ahmad. Yo ko ingin sama-sama yo ambo pai ya tuan. Ambo kaum muslimin para jemaah, yo ndak ambo punya terapil dari si Fauzan tu. Jadi ambo kanyo bau ayahnya ko. Ya kan? Nah, ini Bapak-bapak. Datanglah ke alamat PDA terapil ini, mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama. Amin. Ibu bapak, terakhir lagi bapak-bapak nan mencalek kambanganlah lapi awak jangan diguluang lapi orang. Tarangilah lampu awak jangan dipadamkan lampu orang. Kalau ada gambar caleg konan rabah di hari paujan angin tiba, tolong pak tagaan. Bapak loak pak, walaupun itu tidak setuju dengan partainya, tolong tagaan KBN tagok-tagok lihat jangan diperiak rabah. Nyolah payah membetun tangannya. Agalak lah tu. Atu sambil menungkui nyogalak siram di hujan lai sana tiap jadi. Jadi tolong tagaan gambar itu lihat. Awak dapat pahala. Itulah tausiah kita pagi kini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Saya doakan kita tidak bertemu di Masjid Al-Ukhwah ini saja, dipertemukan kita oleh Allah dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salah ke Allah mau minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.